Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai panas jenis bahan padat pada praktikum kedua. Nah, di kelompok ini ada dua anggota yaitu saya sendiri, Dwi Afriliano dengan NIM 423 221 1013. Dan rekan saya ada Fajrino Firman dengan NIM 423 221 014. Nah, untuk tujuan praktikum, proses percobaan dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, dengan saya Pak Firman, saya akan menjelaskan tujuan petikum. Tujuan petikum adalah untuk memahami konsep azas Black. Yang kedua, memahami prinsip kerja kalorimeter. Dan ketiga, menentukan panas jenis bahan dengan menggunakan kalorimeter. Untuk alat dan bahannya adalah ada kalorimeter lengkap dengan pengaduk dan bejana pelindung. Ada potongan logam besi, potongan kaca, termometer raksa 2 buah, air suhu kamar, dan air suhu panas. Neraca, ada gelas ukur, ada uap bejana panas, dan stopwatch. Teori dasar. Berdasarkan azas Black, jika suatu zat menerima atau melepaskan kalor, maka suhu zat tersebut akan berubah. Dengan mengetahui besarnya perubahan suhu pada zat padat, maka akan ditentukan besarnya kalor yang dilepaskan atau diserap zat. Panas jenis merupakan karakteristik dari suatu zat yang didasarkan pada kalor yang diserap dengan perubahan suhu zat padat. Secara matematika dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta Q sama dengan M kali Cp dikali delta T. Delta Q kalor yang diserap, M massa, Cp kalor jenis benda, dan delta T perubahan suhu. Kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan berdasarkan kapasitas kalor dari suatu zat. Untuk bentuk gambarnya seperti ini. Ada pengaduk, ada termometer, dan bahan dari kalorimeter itu terbuat dari isolator. Dan di tengahnya ada lubang untuk memasuki termometer serta pengaduknya. Dari teori azas Black menyatakan bahwa jika dua zat yang suhunya berbeda dicampur, maka zat yang lebih tinggi suhunya akan melepaskan kalor pada zat yang suhu yang lebih rendah atau dingin sampai ketimbang yaitu suhu zat yang sama. Yang kedua, kalor yang dilepas oleh zat yang lebih panas sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang sama akan lebih dingin. Dan ketiga, suhunya turun sebesar delta T, maka akan melepaskan kalor yang sama besarnya. Untuk mengukur kalor reaksi dalam kalorimeter, perlu diketahui terlebih dahulu yang dipertukarkan dengan kalorimeter sebab pada saat terjadi reaksi, sejumlah kalor dipertukarkan antara sistem reaksi dan lingkungan. Selanjutnya, prosedur percobaan. Persiapan percobaan. Yang pertama, perhatikan perlengkapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Jika masih ada yang kurang, maka hubungi pembimbing. Kedua, perhatikan skala terkecil pada alat ukur. Yang ketiga, buat tabel pengamatan dalam percobaan ini. Dan ambillah sampel bahan dan timbang bahan yang akan ditentukan kalau jenis. Timbang kalorimeter kosong beserta pengaduknya. Percobaan pertama, menentukan kapasitas kalorimeter. Yang pertama, isi kalorimeter dengan air sampai kira setengahnya dan kemudian timbang lagi untuk mengetahui massa air di dalamnya. Kedua, masukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindungnya. Kemudian tutup dan pasang. Usahakan air agak sedikit, mungkin termometer yang tercelup dalam air. Kemudian ukur suhunya.
Yang ketiga, campur air dalam polimeter dengan air panas setelah diketahui suhunya dan tutup dan pasang termometer sambil mengaduk-aduk sampai air laju berubah suhu yang terjadi. Yang keempat, catat suhu akhir jika suhu campur sudah tidak berubah lagi. Percobaan yang kedua, menentukan kalor jenis bahan. Satu, panaskan bahan yang akan ditentukan kalor jenisnya dengan menggunakan ketel uap kira-kira 10 menit. Catat suhu bejana yang digunakan untuk memanaskan bahan. Yang kedua, isi kalorimeter dengan air kira-kira setengahnya, kemudian timbang lagi untuk mengetahui massa air dalam bejana. Yang ketiga, masukkan bahan yang telah dipanaskan ke dalam kalorimeter. Yang keempat, timbang beserta semua isinya, air, pengaduk, termometer, dan bejana tanpa pelindung. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya Dwi Apriano. Oke, selanjutnya ada data hasil percobaan. Dari prosedur percobaan pertama dan kedua tadi akan menghasilkan data hasil percobaan yang oleh dengan serangkaian percobaan yang dilakukan. Oke, yang pertama data percobaan pertama. Di sini kita mendapatkan hasil dari suhu ruangan, air suhu ruang, air panas dan air yang dicampurkan. Nah, untuk air suhu ruang di sini kita dapati pada suhu 28 derajat Celcius dan bermassa 142 gram. Nah, selanjutnya ada air panas dengan suhu 92 derajat Celcius dengan massa 71 gram dan air campuran bersuhu 48 derajat Celcius dengan massa 327 gram. Nah, dari data tersebut dan hasil perhitungan akan menghasilkan nilai kapasitas panas kalorimeter atau disingkat CK dengan hasil 0,5231 Joule gram per derajat Celcius. Yang ini data percobaan kedua, eh, kalor jenis bahan. Di sini kita menggunakan dua bahan, yaitu bahan A atau bahan 1 yaitu aluminium dan bahan 2 tembaga. Di sini didapati suhu benda aluminium di saat 10 menit pertama yaitu 61 derajat Celcius. Dan massa kalorimeter plus air yaitu 0,254 kg. Dan suhu air dalam kalorimeter itu 30 derajat Celcius dan suhu bahan di dalam kalorimeter 29 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu ada tembaga. Kita dapatkan massa bendanya 71 gram dan suhu benda 10 menit saat direndam yaitu 61 derajat Celcius dan massa kalorimeter 0,254 kg, suhu air dalam kalorimeter 30 derajat Celcius dan suhu bahan di dalam kalorimeter 32 derajat Celcius. Nah, dari serangkaian percobaan tersebut kita mendapatkan beberapa analisa. Yang pertama, dalam praktikum panas jenis, tujuan umumnya adalah untuk mengukur kapasitas panas atau panas jenis suatu bahan, yaitu bahan padat seperti aluminium dan tembaga. Lalu kapasitas panas atau panas jenis mengacu pada jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu suatu bahan sebesar satu satuan. Nah, dalam praktikum ini fokusnya adalah pada benda aluminium dan tembaga ya, seperti data percobaan kedua tadi. Satu, untuk persiapan dan pengukuran. Praktikum dimulai dengan persiapan yang mencakup pengukuran massa, kalorimeter, tembaga, atau bahan yang dilakukan. Massa adalah faktor penting dalam menghitung kapasitas panas satu bahan. Suhu awal adalah suhu sebelum panas diberikan pada bahan. Nah, yang kedua ada transfer panas. Pada praktikum ini, transfer panas terjadi melalui pemanasan langsung dengan menggunakan perwarmer atau alat pemanas, yaitu bejana yang kita gunakan menggunakan teko yang dipanaskan. Panas diberikan kepada bahan dan suhu bahan terus diukur selama penambahan panas. Transfer panas ini dapat dijelaskan dengan teori konduksi yang akan mempengaruhi perpindahan panas melalui molekul-molekul dalam bahan padat. Yang ketiga, perhitungan panas jenis. Nah, setelah transfer panas selesai, langkah selanjutnya adalah menghitung panas jenis masing-masing bahan. Panas jenis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali Cp kali delta T, di mana Q adalah jumlah panas yang tertransfer dan M adalah massa bahan. Cp adalah kapasitas panas bahan dan delta T adalah perbedaan suhu. 4. Perbandingan panas jenis. Setelah menghitung panas jenis untuk kedua bahan, hasilnya dapat dibandingkan aluminium dan tembaga memiliki sifat termal yang berbeda karena
perbedaan konduktivitas termal dan struktur kristal mereka. Mungkin ada perbedaan yang signifikan dalam hal ini antara kedua bahan. 5. Diskusi hasil. Pada bagian diskusi, hasil pengukuran dan perhitungan panas jenis dapat dianalisa secara lebih rinci. Hasil yang diperoleh harus dipertimbangkan dalam konteks apa yang diketahui tentang karakteristik termal aluminium dan tembaga. Jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam panas jenis, hal ini dapat diperdebatkan berdasarkan sifat termal masing-masing bahan. Dalam analisa praktikum kali ini, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan kesalahan dalam pengukuran atau perhitungan yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, penting juga untuk menyimpulkan hasil secara tepat dan membandingkan dengan pengetahuan yang tentang sifat tembaga dan aluminium. Nah, setelah kita analisa, kita mendapatkan kesimpulan bahwa aluminium dan tembaga memiliki perbedaan dalam kapasitas panas atau panas jenis mereka. Eh, Jika nilai panas jenis aluminium lebih tinggi daripada tembaga, hal ini menunjukkan bahwa aluminium memiliki potensi untuk menyimpan lebih banyak panas pada jumlah yang sama atau menekan suhunya lebih banyak dibandingkan dengan tembaga. Nah, sifat termal aluminium dan tembaga juga dapat mempengaruhi perbedaan panas jenis kedua bahan. Tembaga dikenal memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada aluminium, yang berdampak dapat menghantarkan panas dan dengan lebih baik struktur bahan padatnya. Nah, kesimpulan praktis yang dapat diambil dari perbedaan panas jenis aluminium dan tembaga adalah bahwa kedua bahan ini memiliki kegunaan yang berbeda dalam aplikasi termal. Aluminium sering digunakan dalam aplikasi di mana kecepatan panas yang cepat dan diperlukan respon yang cepat, seperti dalam radiator atau heatsink pada komputer. Nah, peran aluminium itu sangat baik dalam melepas panas ketika digunakan pada radiator. Di sisi lain, tembaga bisa lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan konduktivitas termal yang lebih baik, seperti dalam kabel listrik atau komponen elektronik lainnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.